Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah semuanya yang terhormat dan yang sangat kami hormati, para jemaah semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sekaligus para pemirsa yang mungkin pada saat ini sempat mendengarkan apa yang kami sampaikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan yang mana ada hubungannya dengan keterangan kami di minggu yang lalu. Walaupun tiap minggunya kita tetap tidak bisa berkumpul bersama, hal ini tidak mengurangi apapun mengingat situasi dan kondisi negara masih dalam kondisi seperti ini. Sedangkan kita tidak sendirian, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi kami harap Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi tenang, tetap dalam kondisi ikhtiar, maksudnya tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, juga tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Saran serta himbauan dari pemerintah ini sangat layak dan patut kita taati. Begitulah cara warga negara yang baik agar tidak berusaha keras, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kegelisahan, serta tidak membuat gusar bagi orang banyak. Dalam keterangan kami minggu yang lalu, kami jelaskan yang sejelas-jelasnya bahwa kami ini tidak mewakili golongan manapun, tidak mewakili tarekat manapun, dan kami bukan ahli kitab, juga bukan ahli agama, tapi kami menyampaikan risalah Islam. Lalu bedanya apa risalah Islam dengan ahli agama? Karena di dalam Islam tidak ada saling berbantahan, tidak ada saling menghujat, karena di dalam Islam sangat tidak boleh hal itu, dan tidak ada yang perlu didebat. Kenapa? Karena hukumnya sangat jelas, yaitu sesuatu yang fardu yang kita utamakan. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sekali, yaitu janganlah kalian saling berdebat tentang sesuatu apa-apa yang kami fardukan. Jadi kalau soal Islam memang tidak ada dan tidak perlu diperdebatkan. Jadi bicara Islam ini bicara sama halnya dengan membicarakan sesuatu fakta. Suatu fakta itu. Jadi kami mematuhi apa yang diajarkan, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Itulah pedoman kami, tapi bukan dasar kami. Dasar kami ialah 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji bila mana mampu. Itulah dasar kami. Sehingga kami tidak mengalami kesulitan memahami isi dari kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kita semua tahu
Pada saat ini yang terkena corona bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan di daerah Mekah, kota suci, itu pun tertimpa. Bahkan sekarang ini kondisi di Mekah sangat sunyi. Dan lagi yang perlu kita renungkan, perlu kita pahami kenapa ada hal kejadian semacam ini. Yaitu tadi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, agar kita semua ini mau kembali menjalani syariat Islam yang utuh tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu, itulah yang utama. Mari kita mengutamakan yang utama. Sehingga ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah itu ikhlas. Jadi syariat Islam itu puncaknya penyebab. Sedangkan ikhlas puncaknya akibat. Tanpa menjalani syariat Islam, puncaknya penyebab, maka tidak akan mungkin orang itu bisa merasakan ikhlas. Tidak akan mungkin. Hanya tahu namanya. Tuh. Dengan adanya kami tidak mewakili golongan apapun dan tarekat apapun, kami merdeka. Kami merdeka. Jadi rohani kami ini dalam kondisi merdeka. Siapapun Anda, apabila mau ibadah karena Allah, syariat Islam tadi dijalani karena Allah, rohnya pun dimerdekakan oleh Allah. Sehingga tidak terbelenggu. Tidak ada ikatan apapun dengan suatu golongan. Karena kalau kita ada ikatan dengan suatu golongan, maka kita punya misi. Misinya yaitu untuk memperbesar golongannya, untuk memperbanyak anggotanya. Dalam bahasa Jawa, golek bolo seakeh-akeh. Sedangkan kami tidak ada tendensi apapun. Bahkan kami tidak mengharapkan diikuti. Tapi kami kalau tidak menyampaikan hal ini, maka kami salah. Itulah sebabnya kami sampaikan hal yang walaupun dirasa teramat pahit, teramat tidak enak, tapi tetap kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini kami jelaskan, kami terangkan, bahkan kami ulang-ulang. Karena kenyataan memang itu. Bahkan kami tidak mewakili termasuk golongan sufi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan menjadi sufi itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Pernah berhari-hari, bermalam-malam ada di dalam gua, menyendiri. Tetapi ketika beliau itu dihijrahkan oleh Allah, diperjalankan ke Lauh Mahfud, tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi. Beliau hidup bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Hidup normal seperti biasanya, tetapi menyampaikan tetap dilakukan. Karena syariat Islam tadi, walaupun jelas seperti itu, datangnya pun Rasulullah menerima beberapa di bumi. Tetapi dalam peresmian secara utuh, syariat Islam tadi, Rasulullah diperjalankan ke sana, yaitu meresmikan jalan yang lurus hanya itu. Tarekat yang resmi hanya itu. Cuma yang dipertegas, yang diperpanjang pembahasannya tentang sholat. Tetapi sesungguhnya itu utuh. Karena syariat Islam tadi sama seperti manusia seutuhnya. Dua kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama itu ibarat roh manusia. Sedangkan sholat itu tubuhnya manusia. Sedangkan tunaikan zakat itu makannya manusia. Sedangkan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah wudunya manusia, mandi dan wudunya rohnya manusia. Sedangkan haji itu pakaiannya. Jadi syariat Islam tadi tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dijalankan sepenggal-sepenggal, harus utuh seperti satu kesatuan tubuh manusia.
Kenapa sekarang di Mekah itu sepi? Padahal seseorang pergi haji, bisa pergi haji itu karena Allah. Apabila orang itu melakukan puasa 1 bulan penuh itu ya karena Allah. Kalau tidak melakukan puasa 1 bulan itu karena Allah, pergi haji pun karena nama, karena status, macam-macam. Yang jelas bukan karena Allah. Sama halnya dengan puasa. Puasa manusia tidak akan bisa karena Allah. Karena pahala, karena wajib, karena perintah. Yang paling banyak karena pahala itu. Tidak bisa karena Allah. Kalau kita melakukan itu karena perintah, ia memang diperintah sehingga dia puasa. Seandainya tidak diperintah, tidak mungkin dia puasa. Sama dengan karena surga. Memang kita diberitahu tentang surga secara rinci. Tetapi puasa yang memerintah puasa tadi Allah. Sehingga kalau kita lakukan karena Allah, baru itu namanya ibadah. Jadi tidak memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Dan orang puasa karena Allah juga tidak akan mungkin kecuali dia zakat karena Allah. Dan seseorang juga tidak akan mungkin bisa zakat karena Allah kecuali dia sholat karena Allah. Sholat pun juga demikian. Karena perintah, karena wajib, karena pahala, itu bukan termasuk ibadah. Kalau dia sholat karena Allah, itu baru termasuk ibadah. Juga tidak akan mungkin bisa sholat karena Allah kecuali dia punya 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Kalau sudah punya 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama dan dibaca karena Allah, baru bisa secara keseluruhan dilakukan karena Allah. Bapak-Ibu sekalian yang sangat kami hormati, juga sangat kami muliakan, kami akan cerita beberapa tentang pengertian dari 2 kalimat syahadat ini. Itu ada 4. Bunyinya sama, namanya juga sama. Yang pertama, seseorang yang non-muslim mau masuk Islam, ini harus membaca 2 kalimat syahadat dan harus ada saksi. Harus ada yang nuntun. Dan itu bibir harus bergerak. Kalau bibir tidak bergerak maka tidak sah. Ketika itu sudah dilakukan maka sah. Yang sah apanya? Agamanya. Agamanya sah. Belum tentu perilakunya. Itu bibir harus bergerak. Kemudian yang kedua, sholat. Di dalam sholat itu ada 2 kalimat syahadat. Bunyinya sama. Tidak ada bedanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu syahadat syarat rukun. Syarat rukunnya sholat. Bibir harus bergerak. Telinga kita sendiri sekiranya bisa mendengar, baru sah salatnya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang akan menikah, juga membaca 2 kalimat syahadat. Itu pun harus ada wali, ada saksi, ada pengantin pria dan wanita, dan ada yang ngakatnya. Itu juga membaca 2 kalimat syahadat. Tapi namanya syahadat syarat rukunnya nikah. Bibir harus bergerak, tidak boleh diam. Sebelum bergerak maka belum sah nikahnya. Kemudian yang keempat, yaitu 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama yang tak sampaikan tadi. Cara menerapkannya ialah dibaca di dalam hati. Bacanya karena Allah, bukan karena sesuatu. Setiap saat, pagi, siang, sore, dan petang, selalu dibaca karena Allah. Dalam kondisi apapun.
dalam situasi apapun. Walaupun ada gunung meletus sekalipun, bacanya syahadat tadi tetap karena Allah. Itulah cara melaksanakan syariat Islam rukun yang pertama tadi. Dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena itu yang fardu. Jadi yang disebut zikrullah, zikir yang diperintah oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah itu 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Itulah saudara-saudaraku. Bukan ayat-ayat yang lain. Tapi kami tidak menyalahkan orang yang membaca yang lain. Kami ini hanya sekedar mengingatkan dan memberitahukan. Jadi di dalam hati setiap saat selalu membaca 2 kalimat syahadat dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun kita sudah seperti mau meninggal sekalipun, bacanya tetap karena Allah, bukan karena supaya nggak jadi mati. Walaupun kita mengalami suatu kesakitan yang luar biasa sekalipun, kita membacanya harus tetap karena Allah, bukan baca karena supaya tidak sakit. Tapi bacaan tadi bisa sambung kepada Allah apabila kita mendirikan sholat 5 waktu tadi karena Allah, bukan karena segan, bukan karena manusia, dan tetap karena Allah sholat tadi. Kemudian tunaikan zakat rukun Islam yang ketiga juga karena Allah. Itu pun setiap bulan, bukan setiap tahun. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan juga karena Allah, tidak karena pahala. Kemudian baru bisa pergi haji karena Allah. Kalau pergi haji karena Allah ini tidak tiap tahun pergi, seumur hidup hanya 1 kali. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pergi umroh sejumlah 6 kali. Tetapi pergi haji 1 kali, yang pertama dan yang terakhir. Itulah Rasulullah, itulah panutan kita. Nah kalau kita memang umatnya Nabi, seharusnya memahami itu semua. Kalau kita mencintai Nabi, tentu kita tidak ingin lewat tarekat-tarekat yang lain. Tetap lewat jalan yang lurus tadi. Tetap menjalani apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Pikirkanlah baik-baik saudara-saudaraku. Ini kesempatan kita masih bisa mendengar, bisa melihat. Artinya kita masih hidup. Masih banyak peluang untuk bisa merubah itu tadi. Janganlah kita membuat jalan-jalan sendiri. Janganlah kita membuat torik-torik sendiri. Kita buktikan bahwa kita sama-sama mencintai Rasulullah. Kita buktikan bahwa kita ini sangat menghormati Rasulullah. Mari kita berjalan di atas jalan yang lurus. Kita kembali seperti aslinya dulu. Dengan cara begitulah segala persoalan, segala keruwetan, segala ujian-ujian yang berat, Allah sendiri yang mengangkat. Allah sendiri yang menarik. Karena tidak akan ada manusia pun yang bisa menghentikan segala musibah yang sekarang terjadi ini. Hanya Allah yang mampu. Kalau kita bersama-sama menjalankan syariat Islam, jalan yang lurus, maka tidak dalam waktu yang lama Allah akan segera mengambil apa yang telah ditimpakan kepada umat manusia ini. Dan seharusnya, sebaiknya kita jangan saling menyalahkan apakah penyakit ini dari apapun, dari negara manapun, itu tidak masalah. Yang jelas seandainya Allah tidak menghendaki, tidak menyeluruh, tidak ke seluruh dunia, tentu menimpa negara tersebut, yang lainnya tidak akan. Nah, itu bukti bahwa kejadian ini memang Allah memberikan, Allah memperingatkan kepada kita semua agar kita semua mau kembali di jalannya. Bapak Ibu sekalian yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, itu sebuah kalimat kata-kata yang tidak mudah untuk diucapkan.
tidak mudah untuk disampaikan. Tapi kalau sudah paham tidak menyampaikan, maka berurusan dengan Allah. Siapapun yang menentang, urusannya dengan Allah, bukan dengan kami. Karena kami menyampaikan sesuatu yang hak. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kiranya itu dan masih banyak lagi, tapi nanti Jumat depan maka akan kami rinci yang lebih detail lagi. Tapi itu tadi poin-poin yang tidak akan mungkin kami rubah. Tetap kami akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan yang utama tadi. Jadi pengertian utama, mengutamakan yang utama itu tadi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami sangat menghormati para guru. Kiai kami, guru kami sangat kami hormati. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang punya prasangka buruk atau tidak hormat kepada guru, bisa dijamin ilmunya tidak akan manfaat. Tidak akan bermanfaat. Akan tetapi saudara-saudara, siapa yang ibadah karena guru, maka dijamin pula tidak akan sampai. Jangankan karena guru, karena Nabi pun tidak sampai. Mau tahu bukti? Pada saat Rasulullah SAW wafat, seluruh umat Islam ini dalam keadaan tercekam. Seluruh umat Islam ini dalam keadaan berduka. Semuanya diam membisu. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pertama kali angkat bicara. Saudara kaum muslimin yang sangat kami hormati, siapa yang ibadah karena Nabi, sekarang Nabi sudah tiada. Tapi apabila siapa yang ibadah karena Allah, maka Allah kekal adanya. Itulah kata-kata pertama dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat. Dan kita ini sebagai umat Islam harus berpikir, lah karena Nabi aja salah, apalagi karena guru. Memang benar kita harus tawadhu, harus hormat, harus bersangat baik kepada guru. Tetapi kalau ibadah karena guru, maka dijamin tidak sampai. Enggak sampai maka tidak diterima. Ini juga ucapan kami yang sangat berat kami ucapkan, tapi akan lebih berat kalau tidak kami sampaikan. Karena resiko saya, hukuman saya langsung pada Allah. Saya mendapat kesalahan dan dosa kepada Allah. Kalau saya sampaikan, maka resiko saya dikeroyok orang banyak. Tapi saya serahkan semuanya. Karena apa? Karena saya hakul yakin bahwa siapapun yang ibadah karena Allah, maka orang itu mutlak dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada keraguan apapun. Itulah kami. Yang terakhir, siapa saudara di antara saudara-saudara yang biasa sakit gigi? Sakit gigi sangat kesakitan, giginya itu kerowak. Maka sampean ambil daun jambu yang ukuran sedang, jumlah 7 lembar. Kemudian sampean rebus dengan air sebanyak 2 liter. Rebus sampai airnya tinggal 2 liter. Ketika sudah tinggal 2 liter, kasih garam sedikit, kemudian matikan kompornya. Sampean buat kumur yang agak lama di situ. Maka kuman-kuman yang menggerogoti gigi Anda akan lepas semuanya. Itulah saudara-saudaraku yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, hanya tutur kata yang mungkin salah, tapi apa yang kami maksud, saya tidak akan pernah menarik apa yang kami sampaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.